Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi lakum kanggo siliramu kabeh al arda ing bumi. Dadekake ing apa? Firasyan bumi, firasyan ing dilemek, wassama alan ing langit binaan ing dadi bangunan, wa anzala lan was nurunake sinten alladzi yakni Gusti Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokake sinten alladzi bihi kelawan ma minas samarati saking pira-pira wernane buah-buahan rizqan krana dadi rizqi lakum kanggo sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja padha ndadekake sapa sira kabeh lillahi ing tetep kuduwe Gusti Allah andadan ing dadi pira-pira sekuton. Wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sapa sira kabeh. Kita harus ulas sedikit ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau berkomunikasi kepada kita, baik itu daripada makhluk manusia ataupun jin, untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan menyembahnya gampang secara logika. Kenapa? Kita menyembah Allah karena alladzi khalaqakum, karena dialah yang menciptakan manusia dan jin. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan leluhur-leluhur manusia dan jin. Maka alasan itulah yang paling pas kenapa kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah menciptakan kita, bahkan mbah-mbah kita juga diciptakan oleh Allah, dan tujuannya agar kita bertakwa. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang demikian tadi. Artinya bagaimana? Dialah Allah yang menjadikanmu bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kamu semua. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui hal tersebut. Maka di ayat ini kata Syekh Amin Al-Harari, dzakara ba'dha khasaisir rububiyah allati taqtadil ikhtisas bihi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini memberikan kepada kita sebuah ayat yang menjelaskan keistimewaan atau rahasia atau kekhususan, ya, kekhususan ngapun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan kita informasi kekhususan tugasnya Allah sebagai Tuhan. Kan tadi dikatakan bahwasanya Allah menciptakan kita dan menciptakan mbah-mbah kita. Nah di ayat sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kejelasan tentang tupoksi, yaitu tugas pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Allah tuh ngapain aja sih selain nyiptain kita? Alladzi ja'ala lakum, kata Allah, dialah yang menciptakan untuk kalian al-arda firasya, bumi sebagai hamparan. Di sini ditafsiri oleh Syekh Amin Al-Harari, yang dimaksud firasyan, yang dimaksud hamparan itu apa? Bisa pontaqudun. Allah jadikan bumi itu terhampar luas biar bisa kalian duduki.
So, coba bayangin kalau ini geronjal semua, gak enak tuh, bokongnya loro kabeh kena geronjalan geringgil. Wa tanamuna 'alaiha, dan kalian juga bisa tidur nyaman di atas bumi, gak ngawang-ngawang, ya gak. Nah, terus tataqallabuna fiha, dan kalian bisa, kalau bahasa enake, jumpalian rono rene karepmu dhewe saking ombone bumi. Nah, ini Allah, kita tuh gak pernah menyadari ternyata bumi ini dibikin hampar, luas untuk kita semua yang makhluk Allah yang kecil seperti ini. Coba seandainya bumi ini kecil, kemudian penduduknya luar biasa banyak, sesek napa sesek? Sesek. Makanya Allah jadikan bumi ini luas. Kalian nggak bisa tidur di sini tenang, di luar masih buminya Allah, tidur di alun-alun, ya. Gampangannya seperti itu. Tenang, tidur dimanapun, ini masih buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah ngusir kita dari bumi ini. Allah nggak pernah kasih kita bon atau namanya tagihan kita hidup di bumi ini, nggak pernah, ya nggak. Kita tidur di atas buminya Allah, nggak pernah kena tagihan. Yang nagih ya beliau-beliau itu, ya. Yang nagih kita beliau-beliau itu, kita nggak usah sebut nama, ya nggak. Coba bumi yang seluas ini, Allah nggak pernah yang namanya minta tagihan, ayo kamu bayar sama aku, nggak pernah. Seenak itu kita punya Tuhan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bahkan bumi itu bisa kamu buat tidur-tiduran, epleh-epleh. Nggak bisa epleh-epleh di sini, epleh-epleh di sana, ya. Di sana rame, ya udah pindah lagi ke sana, kan gitu, nyantai. Di pondok pun juga sama, kan. Di pondok nggak bisa epleh-epleh di lantai 2, santai. Di lantai 1 tenang. Di lantai 1 masih full, bisa pindah lagi ke aula majelis, kan gitu, ya. Di mana-mana itu bumbunya Allah dan tidak pernah kena tagihan. Coba bayangkan kita di hotel aja, hotel yang bintang 5 aja, yang semalam 10 juta, nangis apa nangis? Nah, nangis. Wah, apaan tidur gak enak, bayar 10 juta. Nah, ini enak, buminya Allah tanpa tagihan. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan menarik. Limadza qaddama dzikr al-ard 'ala as-sama' wa in kanatis sama' a'dham fil qudrah wa amkan fil hikmah wa atam fil ni'mah wa akbar fil miqdar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini menyebutkan bumi terlebih dahulu dan mengakhirkan penyebutan langit? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa. Jadi yang disebut pertama kali oleh Allah adalah bumi, kemudian langit ditaruh di belakangnya bumi. Kenapa? Padahal untuk penciptaan bumi ini nggak lebih besar daripada langit, dan langit ini dengan segala rahasianya, dengan segala keluasannya, itu tentunya lebih besar daripada bumi. Kenapa yang disebut pertama kali bumi, kok nggak langit gitu? Dijawab oleh Syekh Amin Al-Harari dengan 2 jawaban. Yang pertama, li'anna as-suqfa wal bunyan fima yu'had la budda lahu min asasin wa imadin mustaqarrin 'alal ardi. Karena sudah maklum dan sudah masyhur bahwasanya atapnya bangunan, genteng, ya, bangunan yang paling atas, atap itu tidak bisa berdiri kecuali ada kecuali ada pondasinya. Bagaimana mungkin ada atap kalau nggak ada bangunan di bawahnya? Makanya fabada'a bidzikriha id ala matniha yudha'ul asas wa tastaqirrul qawaid. Maka dari sinilah logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penyebutan langit terlebih dahulu, mengakhirkan penyebutan Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan menyebut bumi dahulu terlebih dahulu daripada langit. Kenapa? Karena di bumi inilah Allah tancapkan pondasinya untuk langit. Jadi kalau Anda tanya, kok ono pondasinya? Oh, ada pondasinya itu. Jangan salah. Langit ini ada pondasinya, yang mana pondasinya adalah bumi. Bagaikan rumah itu butuh atap, genteng, ya. Genteng ya harus ada pondasinya di bawah. Mosok ujuk-ujuk langsung
ngawang-ngawang kenteng, enggak mungkin. Maka secara logika sudah pas. Idla yanbaghi dzikrus suquf awalan qabla dzikril ard allati tastaqiru 'alaiha qawaidu. Karena secara logika tidak mungkin ada atap kalau tidak ada pondasi. Maka sampean sudah paham nggih, bumi sebagai pondasi, langit sebagai atapnya. Maka sudah semestinya Allah memulai penyebutannya bumi terlebih dahulu daripada langit. Alasan yang kedua, li'anna khalqal ard mutaqaddamun ala khalqis sama. Karena secara sejarah ternyata penciptaan bumi itu lebih dahulu, lebih awal daripada penciptaan langit. Yo diandap asor lah sing keri gitu loh maksudnya. Yang akhir sing nom kudune ngalah karo sing tua, nah gitu loh. Lah bumi ini lebih tua daripada langit. Bumi diciptakan Allah terlebih dahulu daripada langit, maka sudah sepantasnya yang sepuh didahulukan. Nah, makanya sampean juga jangan heran ya kalau di dalam acara-acara kenapa yang tua-tua itu di dalam, ya karena sepuh gitu loh, mereka lebih dahulu. Kita nanti kalau sepuh juga sama seperti itu ya. Nah, yang lebih sepuh didahulukan. Lalu kemudian ada pertanyaan, sabab tasmiyatul ardi arda, mengapa bumi disebut al-ardu? Mengapa bumi disebut dengan al-ardu? Jawabannya gini, ruwiya an Aliyin karramallahu wajhah annahu qala innama summiyatil ardu ardan li'annaha tata'arradu ma fi batniha, yakni ta'kulu ma fiha. Bumi di dalam bahasa Arab disebut dengan ardun, kata Sayyidina Ali, karena bumi itu melahap semua apa yang ada di dalamnya. Mau di situ ada mayat kek, mau di situ ada bangkai, apapun yang ada di dalam bumi dilahap semua, habis ketutupan. Karena dia melahap semua apa yang ada di dalam perut bumi. Wa qala ba'duhum li'annaha tata'arrad bil hawafir wal aqdam. Dan sebagian ulama mengatakan bumi disebut al-ardu karena dibuat pijakan kaki-kaki kita dan kakinya hewan-hewan di atas bumi. Ya diinjak-injak gitu loh maksudnya. Al-ardu artinya diinjak-injak. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi. Hal al-ardu kurawiyatun am musattahah? Apakah bentuk bumi itu bulat seperti bola globe atau datar, flat earth ya? Nah, apakah bumi ini berbentuk bulat atau datar? Al-Imam Amin Al-Harari ini luar biasa sampai membahasnya dan diambilkan dari kitabnya Al-Imam An-Nasafi. Kata beliau, walaisa fihi ay ya'ni fi hadzal mabhath dalilun ala annal arda musattahatan aw kurawiyatun idil iftirash mumkinun ala kilat taqdirain. Dalam ayat ini kata Al-Imam An-Nasafi tidak ada petunjuk dalil yang jelas bahwasanya bumi itu bulat atau datar. Sing penting iso dinggoni sing kepenak lak wis ra usah kakean takon bentuke. Karang gawean ae ya. Makanya kita juga usah debat sampai panjang-panjang kayak urusan akhirat aja ya. Kalau lebih penting urusan hutang-hutang kita itu loh harus dibayar, malah ngurusi bumi bulat atau datar itu nggak penting, ilmunya nggak penting. Tapi kalau mau mengikuti mazhab yang bulat ya monggo-monggo saja, bukan masalah keimanan ya gitu loh. Kalau mengatakan bumi datar ya monggo-monggo saja, toh dua-duanya kubu ini semuanya juga berada di atas bumi, tidurnya di atas bumi. Ngapain mendebatkan masalah bumi bulat atau tidak, sampai geger, sampai furqah, sampai cerai dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Konyol gitu ya, konyol ya. Ya nggak usah sampai bawa-bawa nama agama lah dalam hal ini. Biasa mawon ya. Kalaupun para sahabat dulu mengatakan bumi ini datar, ya sudah itu yang dipercaya para sahabat. Kemudian ilmuwan sekarang menemukan bahwasanya bumi itu bulat, ya nggak masalah, itu fakta gitu loh. Fakta. Bukan berarti para sahabat itu goblok, karena memang di saat itu belum ada medianya gitu loh. Kan gitu. Nah sekarang ya, kalau ada medianya bisa logikakan dan bisa ditemukan secara ilmu, ya monggo, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting nggak usah ribut. Kalau diartikan datar, ya tidak masalah. Ya memang nyatanya datar kok.
dibuat jumpalitan molak-malik ya enggak masalah, tidur sana sini enggak masalah, dikatakan bulat ya juga enggak masalah, toh ada ilmuwan yang mengatakan bukan masalah yang usuli yang membuat orang menjadi kafir kalau enggak mengimaninya, enggak, bukan sampai seperti itu ya, konyol sekali ya. Nanti di akhirat lucu nanti ya, bumi kamu datar apa bulat, masa ditanyakan sama Allah, kan enggak mungkin juga ya. Yang ditanyakan sholatmu ya, yang ditanyakan zakatmu, yang ditanyakan apa, puasamu, itu aja dipikirin, nggak usah mikir bumi bulat apa tidak. Wa ja'alas samaa was-samaa, kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa binaan, dan Allah jadikan langit binaan sebagai atap, mabniyan fauqal ardi, yang mana atap tersebut terbangun di atas bumi, marfu'an fauqaha, yang mana langit tersebut ditempatkan di atasnya bumi, bentuknya kahayatil qubah, seperti bentuk kubah. Sampeyan tahu nggih bentuk kubah niku ya gitu, setengah lingkaran. Lah langit itu kata mufassirin itu kahayatil qubah, seperti kubah, seperti kemah. Ya pokoknya gitulah kata mereka. Enggak usah perlu dalam-dalam untuk dibahas. Wa kullu sama'in mutabbaqah 'alal ukhra, setiap langit itu tertumpuk antara satu dengan yang lainnya, karena langit itu berlapis-lapis, langit dunia, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, kemudian al-arasy ila akhirih. Bon, was-sama'ud dunya multaziqatun atrafuha 'alal ardi kama fi tafsiri Abil Laits, dan di dalam tafsir Abul Laits dikatakan bahwasanya langit dunia ini ujungnya langit niku nyambung sama bumi. Makanya kita tadi sampaikan bahwasanya langit itu ibarat atap, kemudian pondasinya mana? Bumi. Makanya pondasinya langit itu ada di bumi. Terus kok tahu? Ya karena dikatakan oleh para mufassir, orang-orang ahli tafsir. Kok nggak kelihatan? Ya nggak usah dicari. Ngapain dicari ya? Menghabiskan bumi Kudus saja nggak selesai kok sampai akhir hayat, ngapain mencari ujungnya langit? Nah, ya, kan nanti malah kayak lagu Dragon Ball ya, pergi datang dan pergi dan tak akan kembali ya. Tahu ya lagu Dragon Ball itu sampai ujung dunia lah, nggak usah. Pokoknya para mufassirin mengatakan bahwasanya langit itu nyambung, langit dunia langit dunia itu nyambung sama bumi pondasinya gitu. Di sini ada an-nuqthah at-ta'ammuliyah, ada poin yang harus kita renungi dalam-dalam. Ayo kita baca pelan-pelan. Qila, dikatakan idza ta'ammalal insan al-mutafakkir fil alam wajadahu kal baitil ma'mur. Manusia jika mau berpikir, jika mau merenungi tentang alam semesta raya ini, yaitu bumi seisinya, maka dia akan menemukan bahwasanya bumi ini kal baitil ma'mur, seperti rumah yang makmur, rumah yang sudah tersedia segala macam kebutuhan kita. Fihi kullu ma yahtaju ilaihi, semua yang ada di bumi ini yang kita butuhkan untuk biaya hidup, rizki hidup kita di dunia ini tersedia di bumi. Nggak usah impor dari Mars, nggak usah impor dari Venus, nggak usah impor dari Merkurius, apalagi impor dari Pluto. Was-sama'u marfu'ah, kemudian langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atap. Wal ardu mafrusyah kal bisat, dan bumi dihamparkan begitu bentangnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan permadani. Wan nujumu kal masabih, Allah jadikan bintang-bintang di malam hari bagaikan lampu. Wal insanu kamalikil baiti, dan manusialah yang memanfaatkan itu semua. Iya, jadi ada bintang, ada langit, ada bumi, yang miliki siapa? Manusia. Yang mengatur siapa? Manusia. Begitu juga wa fihi durubun nabat al muhayyah limanafihi, di bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan tumbuh-tumbuhan, ciptakan buah-buahan, sayur-sayuran yang mana manfaatnya kembali ke sepemilik rumah, yaitu manusia.
Wa asnaful hayawan masrufatun fi masalihi, dan Allah jadikan banyak sekali hewan-hewan, ada kuda, ada kambing, ada jaran, apalagi sapi, ada kerbau dan lain-lain, semuanya diperuntukkan untuk memfasilitasi manusia. Kalau orang mau seperti itu mikirnya, fayajibu 'alal insan al-musakharah lahu hadhil asya syukurullahi ta'ala 'alaiha. Maka manusia harusnya sadar diri untuk apa? Berterima kasih kepada Allah. Semua ciptaan kita ini bisa jalan ke sana kemari, bisa hari ini di Kudus, besok di Kalimantan pakai pesawat ya. Insya Allah saya besok ke Kalimantan, doakan supaya selamat, berkah dan lancar semuanya insya Allah. Ya, hari malam ini di sini di Kudus, besok malam sudah di Kalimantan, oh besoknya sudah di Mekah. Ini semua alat-alat yang canggih seperti ini ya karena Allah Subhanahu wa taala kasih fasilitasnya gitu loh. Maka yang wajib bagi manusia seperti kita yang menguasai bumi seisinya apa? Syukurullahi ta'ala, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaannya, berterima kasih kepada Tuhan itu bagaimana? Kalau berterima kasih sama teman, berbuat baik, kamu hari ini jajakin aku pentol, besok tak jajain mie ayam ya. Kamu hari ini memberi saya jawaban kepean misalnya ya. Ngapunten naudzubillah, ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu hari ini membantu saya belajar, oh besok saya belikan cimol misalnya ya. Itu terima kasih itu gampang. Kalau kamu memberi saya duit saya 35 juta atau 1 M, nanti saya siap membantu kebutuhan Anda, misal pijit-pijit, oke ya. Itu cara terima kasihnya mudah. Misalnya Zidane ngasih kamu duit 1 M, ya kamu siap-siap jadi budaknya kan gitu. Di kongkon rono rene gelem. Tapi cara terima kasih kepada Allah sebagai Tuhan caranya bagaimana? Bitauhidi. Kalau beribadah itu yang tauhid, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari Tuhan yang lain. Wal iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ah, dan taat kepada Allah. Makanya kata Abul Atahiyah, faya ajban kaifa ya'sil ilaha am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Sungguh sangat aneh ada orang berani-beraninya menentang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam dirinya sendiri itu semua ada tanda-tanda keberadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah itu Maha Esa, yang memang Allah itu satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Di dalam diri kita sebagai manusia, kita harus mikir, kita ini tahu bahwasanya manusia akan berhenti bernafas, darahnya akan berhenti mengalir, detak jantungnya akan berhenti berdegup ketika nyawa melayang. Sekarang pertanyaannya, selama nyawa kita masih ada, ya, selama nyawa kita masih ada, bisa nggak tuh kontrol jantungmu untuk tidak berdegup ketika bertemu cewek cantik? Nah, bisa nggak kamu itu mengontrol jantungmu ketika kamu ketemu genderuwo? Nah, ngontrol itu aja nggak bisa gitu loh. Mengontrol aliran darah contoh, bisa nggak kita mengontrol aliran darah ini? Hari ini 1 menit saya mau berhenti dulu aliran darahnya, nggak bisa. Makanya kalau ada orang bonjrot sirahe ketutuk dase misalnya kena pojokan wesi kalau bonjrot itu kan mengalir terus karena dia nggak bisa menghentikan. Itu aja dipikir aja, itu kita sudah ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh sekali ada orang berani menantang atau bertanya, Tuhanku itu ada apa tidak? Allah itu wujud tenan ta ora? Itu aneh. Yang di dalam dirinya ada tanda-tanda keesaan kekuasaan Allah, kok malah nanya Tuhan di mana? Tuhan itu jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Makanya tingkatan thariqah paling tinggi itu ma'rifatul abdi birabbihi, mengenalnya seorang hamba kepada Allah. Caranya dari dirinya sendiri dulu. Maka kalau sudah paham, oh ternyata semua ini kembali kepada Allah, diri kita bukan siapa-siapa, karena kalau bukan karena Allah maka itu orang sudah mencapai makom makrifat. Kalau sudah makrifat maka ketika ngibadah niku nikmat. Nggih Gusti, wis njen pantes jenengan disembah gitu. Nggih Gusti, memang pantas jenengan yang harus kami taati, bukan yang
bukan yang lain. Maka akhirnya ketika menghadapi kerupukan dunia ini santai saja. Para aulia itu kalau menghadapi duit sithik, istri ngomel-ngomel biasa aja karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Duwe bojo galak ya wis encen settingane Gusti Allah ngeten. Ya, santuy. Karena yang diciptakan ini perempuan ini makhluknya Allah juga. Makhluk ketemu makhluk ya sudah, nggak usah tukaran, sama aja gitu loh. Yang penting tujuannya sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Maka Masya Allah, semoga kita punya hidup yang nikmat seperti itu ya. Ketika sugih nggih siap, kere siap tak mboten nggih? Mboten, sugih mawon, sugih nggih siap, ngoten siap bersyukur dan lain-lain. Kalau kere kayaknya belum siap semuanya ini ya. Saya juga belum siap ya. Nah, semoga aja kita dikasih kekayaan, kaya hati, kaya harta, kaya sembarang yang akhirnya semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena versi hasanah kita, kebaikan dunia kita itu kayak ketika punya apa? Banyak uang ya. Karena dengan uang semua masalah terbayarkan dan terjawab dengan tenang gitu ya. Itu versi manusia. Ya Allah, niki versinya manusia ya Allah, tolong kabulkan mawon. Jenengan nggak susah untuk mengkabulkan seperti itu ya. Allah masa susah datengin uang 1 M buat kita, mudah kecil ya. Yang penting kita yakin, Bon. Lalu kemudian tugas Allah sebagai Tuhan apa kata Allah? Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Minas sama, ay minas sahab, dari awan. Jadi di sini disebutkan ay mataran adzban furata. Yang dimaksud air dari langit itu air yang tawar yang biasa kita rasakan itu. Itu menunjukkan fihi raddun li za'mi man qal innahu ya'khudhuhu minal bahri. Dan disinilah ayat inilah, kalimat inilah menjadi terang sekali untuk menentang orang-orang yang punya teori bahwasanya langit mengambil air itu karena uap daripada apa? Lautan yang menguap ke atas kemudian jadi hujan. Hujan itu memang dari Allah, bukan dari itu tadi proses apa itu tidak ada. Memang dari Allah. Dan kita di pertemuan yang beberapa lalu menyampaikan bahwasanya air langit, air hujan itu datangnya dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Memang turun, bukan proses menguap dan lain-lain akhirnya sampai langit terjadi sebuah proses, enggak seperti itu. Nah, ini dalil Quran. Fa akhraja bihi ay fa akhraja bisababihi dzalikal ma alladzi anzala minas sama min anwa'is tsamarat wal fawakih wan nabatat. Maka setelah Allah turunkan hujan, yang dilakukan Allah apa? Allah mengeluarkan sebab adanya air hujan tersebut banyak sekali dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Nah, di sini disebutkan fal muradu bis samarati huna al makulat kulluha minal hubub wal fawakih wa ghairuha mimma yakhruju minal ardi wasyajar. Yang dimaksud as-samarat, walaupun yang di dalam ayat ini hanyalah yang disebutkan buah-buahan, tapi yang dimaksud adalah semua hal yang bisa dimakan, baik itu dari biji-bijian maupun buah-buahan. Intinya tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi ini itu termasuk salah satunya penyebabnya Allah menurunkan air langit, Allah menurunkan hujan dari langit. Jadi ada tumbuhan apa, ada apel, ada anggur dan lain-lain, itu karena Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Seandainya tidak, ya tidak turun hujan, logikanya gitu. Dan setelah itu apa yang dikatakan Allah? Rizqan ay ghidhaan wa qutan lakum ta'aman wa ulfan lidawabikum. Allah jadikan hasil tumbuh-tumbuhan tersebut, buah-buahan, biji-bijian dan lain-lain, sebagai makanan kalian dan makanan hewan-hewan ternak kalian. Yang punya yang punya kambing dikasih rumput, yang punya ayam dikasih jagung, jagung dan lain-lain. Itu semuanya ternyata yang difasilitasi bukanlah manusia saja, bahkan saingon-ingonanmu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan Syekh Amin Al-Harari, mengapa hal itu bisa terjadi? Wadzalika annahu auda'a fil ma'i quwwatan fa'aliyah wa fil ardi quwwatan munfa'ilah.
Allah Subhanahu wa taala mengapa mengatakan bahwasanya sebab air hujan turun akhirnya tumbuh apa? Tumbuh apa? Buah-buahan. Karena kata Syekh Amin Al-Harari, Allah jadikan air itu kuwatan fa'aliyah, punya pengaruh besar kepada bumi yang dijatuhi. Begitu juga sebaliknya, wa fil ardi quwwatan munfa'ilah, dan di bumi Allah jadikan bumi tersebut bisa bereaksi dengan turunnya air hujan. Jadi kalau Allah matikan, misalnya seandainya Allah turunkan hujan kok kemudian tidak buminya tidak bereaksi, ya nggak ada bakal tumbuh-tumbuhan. Makanya harus ada kuwatan fa'aliyah, yaitu memberi pengaruh, dan kuwatan munfa'ilah yang artinya apa? Menerima dan bereaksi atas datangnya air hujan. Nyatanya di Arab sering terjadi hujan yang nggak bakal tumbuh-tumbuhan kan gitu. Padang pasir, panasnya rak karuan. Di sini masya Allah air nggak begitu banyak, tapi tumbuh-tumbuhan banyak karena sekali nyerap air langsung tumbuh semuanya. Itu namanya kuwatan munfa'ilah, punya daya bereaksi atas air yang datang. Makanya jangan aneh, iki udah udan ora tukul-tukul misalnya. Bahkan udan ngasek kelem sawahe saking kakean ngombe banyu, ya sama aja. Makanya itu semuanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun wal makna anna Allah taala an'ama 'alaikum bidzalika kullihi li ta'rifuhu bil khaliqiyah war raziqiyah fatawahhaduhu. Intinya makna dari ayat yang tadi, dari alladzi ja'ala lakumul arda firasyan sampai akhir ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwasanya dialah yang memberi nikmat kepada kita dengan cara itu semua, ya. Dengan cara itu semua, bumi terhampar bisa untuk tidur-tiduran, Allah turunkan langit, Allah jadikan langit sebagai apa? Atap kita dan lain-lain. Semuanya itu nikmat dari Allah untuk kita semuanya, dan kita tahu bahwasanya dialah sang pencipta dan dialah zat yang memberi rizki. Makanya jangan aneh ya, jangan takut untuk tidak bisa makan. Rizki bukan hanya masalah makan, tapi manusia menganggap bahwasanya makan adalah rizki. Masa saya makan rezeki yang ini? Enggak, jangan. Bahaya ini. Ngapunten ya. Ini cigo aja lah, cigo. Nggih, rezeki. Jadi kalau Anda punya kekhawatiran, besok makan apa, besok bayar tagihan bagaimana dan lain-lain, ingatlah bahwasanya kita selama ini hidup dari lahir sampai hari ini itu tidak pernah mendapatkan tagihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya juga sangat luar biasa gitu. Makanya jangan takut, insya Allah ada rezekinya. Sering saya sampaikan di beberapa majelis, salah satunya mungkin di sini juga pernah, bahwasanya terjadi perdebatan antara dua ulama masalah rezeki. Yang satu mengatakan bahwasanya rezeki itu harus dicari, kalau nggak bekerja tidak bakal dapat rezeki. Bukan rezeki gini ya, sekali lagi di notice ini beda. Ada ulama mengatakan seperti itu, dan yang satunya mengatakan, wah, kata siapa, rezeki itu bisa datang sendiri karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah debat enggak selesai, kalau ibarat munadharah atau bahsul masail tawakuf enggak dapat jawaban, dua-duanya pisah. Yang satu pergi, yang punya pendapat bahwasanya rezeki harus dicari pergi, akhirnya dia bekerja dan upahnya adalah 2 kantong daripada apel. Kemudian dia mau pamer, wah iki loh, seandainya saya nggak kerja nggak mungkin dapat dua bungkus apel. Saya mau kasih satu ini untuk ke orang yang mengatakan bahwasanya rezeki itu bisa datang sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain kamu datang lagi? Mau bahsul masail? Oh enggak, cuman meneruskan saja. Saya ini tadi bekerja, setelah bekerja dapat opah 2 bungkus apel. Nah ini saya kasih kamu 1. Berarti pendapat saya benar dong, bahwasanya rezeki harus dicari. Terus dijawab sama yang diberi, maaf, kamu tadi mengatakan bahwasanya setelah bekerja dapat opah
2 bungkus apel. Saya nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, nyatanya dapat sendiri apel hasil kerjamu. Nah, hasil kerjamu. Makanya ya juga sama-sama benar, rizki itu akhirnya jalan tengahnya bagaimana? Rizki itu sudah disiapkan oleh Allah, ya. Rizki itu sudah disiapkan oleh Allah. Untuk masalah kita ikhtiar bekerja itu adalah bagian daripada ibadah, harus diingat. Kita bekerja itu bagian dari ibadah karena memang Allah dan Rasulullah nyuruh kita bekerja. Mbok menawa dari hasil kita bekerja akhirnya ada rizki Allah yang titipkan di sana, kita dapat bagian. Nah, dan rizki, dan kita harus percaya rizki bukan hanya dari gaji pokokmu setiap bulan, enggak. Kamu mati juga gak dapat. Iya enggak? Apakah rezeki akan terus? Enggak ada. Mati juga sudah selesai. Pensiun juga selesai. Saya enggak menghina pekerjaan-pekerjaan PNS dan PNS, enggak. Karena mindset manusia kebanyakan dari kita kudu PNS. Kalau enggak PNS nanti hari tua tidak makmur. Kata siapa? Nek anaknya sugih-sugih. Nek anaknya sugih-sugih ya sama. Ya, kayaknya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Nyatanya ada orang yang punya duit triliunan juga nggak bisa menikmati yang namanya sego pecel pakis karena punya kolesterol ya. Yang masya Allah nggak punya penyakit, cuman uang 5.000, alhamdulillah bisa makan batagor dengan nikmatnya sama es teh, luar biasa nikmat ya. Itu sudah rizki dinikmati mawon. Yang penting kita percaya bahwasanya rizkinya Allah bukan hanya digaji, itu aja. Nah, rizkinya Allah itu bisa bertebaran di mana-mana, min haitsu la yahtasib, terserah datangnya dari mana. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah lah yang paling berhak untuk kita sembah, fala taj'alu lillahi andada, ay la taj'alu lillahi subhanahu wa ta'ala syuraka'a wa ashbahan minal asnam wa ghairiha tusyrikunaha ma'allahi ta'ala fil ibadi. Jika kalian sudah tahu penciptaan langit, penciptaan bumi, semua nikmat ini diberikan, disiapkan untuk manusia dan jin, maka jangan sekali-kali bikin Tuhan tandingan. Nah gitu loh, Allah ini yang berhak menjadi Tuhan, kok kamu malah repot-repot bikin patung, bikin reco, menjadikan rizki sebagai Tuhan kamu sembah. Ini apa-apaan ini gitu loh. Rizki yang kamu sembah-sembah ini gak bisa memberi kamu manfaat apa-apa, malah mungkin menjadikan kamu tambah madorot. Jangan sampai kamu jadikan Tuhan tandingan yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini diciptakan oleh Allah gitu loh. Mau digawekno Gusti Allah ngoyo-ngoyo barbarane sing mbok sembah saliyane Gusti Allah. Kalau saya jadi Tuhan mangkel tak adab ae sisan kan gitu. Tapi Allah masya Allah masih berkomunikasi dengan kita. Fala taj'alu lillahi andada, jangan sampai kalian menjadikan Tuhan, mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, ya, dan kalian mengetahui hal tersebut. Nah di sini yang dimaksud antum ta'lamun, mengetahui itu apa? Yang pertama, wal halu annakum ta'lamuna annaha la takhluqu syai'an wa la tarzuqu ahadan wa annallaha huwal khaliqur razzaq. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hal tersebut. Mengetahui apa? Arti yang pertama, kalian mengetahui bahwasanya Tuhan yang kalian bikin dari apa? Dari kayu, dari makanan, dari kurma yang kamu sembah itu mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kamu. Bahkan kadang kalau kamu lapar, kamu bikin Tuhan dari kurma, mbok pangan. Nek ngeleh mbok pangan. Kok ngono kok mbok sembah, kata Allah. Jangan sampai kalian sembah dengan padahal kalian tahu fakta bahwasanya Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Atau makna yang kedua, ta'lamuna annahu laisa fit Taurat wal Injil jawaz ittikhadul andad. Kalian tahu bahwasanya kalau kalian buka Taurat, kalian buka Injil, maka di situ juga disebutkan larangan untuk tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti khitabnya kepada siapa? Ahlu kitab. Lalu orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini tahu Tuhan itu ya Allah. Ya, Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui manuskrip yang lama itu semuanya ittifak mengatakan Allah itu Tuhan. Lah kok malah kamu jadikan batu besar sebagai keramat kamu sembah-sembah. Kalau di Indonesia ada
pohon besar yang angker kamu sembah-sembah. Kamu jangan tolol gitu loh. Kamu tuh tahu faktanya bahwasanya yang menciptakan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la taqulu laula fulanun la asabani kada walaula kalbuna yasihu 'alal babi la saraqa mata'una. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalian jangan sampai bilang, oh seandainya orang itu tidak gitu ya selamat. Seandainya orang itu tidak gitu ya selamat, atau seandainya anjing, kalau sekarang seandainya Pak Satpam itu tidak berteriak maka pasti harta saya ludes habis diambil pencuri. Ini kata-kata seandainya itu tidak boleh karena melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Anda perang, ini nanti ada penjelasannya. Anda ikut perang kemudian ada peperangan, teman Anda ikut perang, Anda nggak ikut perang, kemudian teman Anda mati, terus kamu bilang, oh wisnya anak tak kandani aja melu makat perang kok malah perang mati rande. Lah kata-kata seperti ini loh nggak boleh. Atau contoh kecilnya, ini wayah pilek, kemudian minum es ya, kamu larang temanmu minum es, jangan minum es nanti pilek, ternyata dia enggak, saya masih mau minum es, enak kok. Hari ngombe es, kemudian dia sakit, kemudian dia batuk pilek sampai 2 minggu 2 tahun. Contoh ya, akhirnya kamu bilang, loh kan kamu sudah tak bilangin dulu apa, coba kamu dulu ndak minum es. Nah pasti kamu nggak sakit seperti ini. Enggak, ini urusannya bukan masalah apa-apa, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Terus tambah sedikit lagi, ya Rasulullah ayyudzambi a'dzam. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, dosa paling besar itu apa? Kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu mencari Tuhan, menjadikan sesosok lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tahu bahwasanya Allah yang menciptakanmu. Dosa besar itu, musyrik. Wa antu zaniya bihalilati jarika, dan kamu berani berzina dengan istri daripada tetanggamu, istri daripada temenmu, istri daripada saudaramu. Zina kak karo sing dikenal. Wa anta qatula waladak ajla an yakula ma'aka au yakula ta'amaka. Dan dosa yang ketiga adalah kamu sengaja membunuh anakmu karena takut kalau anakmu ikut makan jatah rizkimu atau dia akan mengurangi jatah rizkimu. Ini dosa yang besar. Intinya kita harus yakin dan kita harus taslim dan menerima fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua fasilitas ini untuk kita. Maka tinggal kita, tugas yang satu-satunya adalah bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah, beriman dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استرنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.